Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelku Mama Dia. Apa kabar? Semoga Mam di sana dalam keadaan baik ya. Dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, tetap semangat dan selalu bersyukur ya. Dan yang lagi sakit, semoga diberi kesabaran dan semoga segera diangkat penyakitnya. Amin. Seperti biasa ya, aku share kegiatan harianku. Semoga Mam di rumah gak bosen ya. Dan seperti biasa, aku juga mau sharing atau cerita sedikit ya. Gaya hidup minimalis adalah pilihan. Dan video ini aku awali dengan kegiatanku mencuci piring ya Mam. Oh iya, untuk yang baru saja menemukan channelku, aku ucapin selamat datang ya. Selamat bergabung. Kenalkan, namaku Mama Dia, asal Jombang, Jawa Timur. Dan yang berkenan mohon di subscribe ya, agar channelku lebih berkembang dan aku lebih semangat lagi bikin videonya. Dan yang sudah subscribe atau komen atau yang hanya menonton saja, aku ucapin terima kasih banyak. Semoga kebaikan Mam semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Gaya hidup minimalis merupakan sebuah pilihan. Setiap orang berhak memilih gaya hidupnya masing-masing, dan hal ini juga berlaku ketika seseorang akan memilih menjalani gaya hidup minimalis. Ini masakanku hari ini Mam. Waktu masak nggak aku video biar cepet mateng. Keburu buat sarapan anak aku. Ini ada bakwan usus, tahu goreng, sambal goreng usus campur tempe, juga tumis sawi, telur, dan bakso. Setelah masakan aku matang, lanjut aku menyapu musola, juga dapur aku ya Mam. Gaya hidup minimalis yang belakangan ini sedang menjadi sebuah tren. Banyak orang yang sudah menerapkan gaya hidup minimalis ini. Memilih gaya hidup minimalis tentu harus didasari oleh keteguhan hati yang kuat, karena dalam prosesnya pasti tidak akan mudah, apalagi dalam proses peralihannya, di mana mungkin dulu kita tidak menjalani suatu gaya hidup tertentu, kita hanya menjalani kehidupan yang mengalir seperti air, tidak berprinsip dan hanya mengikuti budaya atau kegiatan-kegiatan umum yang banyak dilakukan di lingkungan sekitar kita. Kebanyakan dari kita selalu ingin hidup seperti orang lain, selalu menstandarkan kesuksesan atas dasar kesuksesan di lingkungan sekitar. Hidup bermewah-mewahan, konsumtif, dan lebih parahnya sebagian orang ingin terlihat elit, meskipun pada kenyataannya mungkin ekonominya sedikit agak sulit, yang akhirnya bisa saja kita mudah terombang-ambing, tidak bisa mensyukuri hal-hal yang sudah kita miliki. Kita hanya fokus pada harta dan materi saja. Kita menjadi tidak memiliki suatu batasan tertentu akan sesuatu. Tidak bisa mengontrol diri dalam berbagai hal, seperti keuangan, kesehatan, dan sebagainya. Yang kemudian di perjalanan kehidupan kita, baik itu disengaja ataupun tidak, akhirnya kita bertemu dengan salah satu prinsip dari gaya hidup, yaitu gaya hidup minimalis. Dan kemudian kita memilih untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu ini akan menjadi sebuah tantangan baru. Dan pasti dalam setiap prosesnya kita akan bertemu hal-hal yang baru, yang bisa saja itu bertentangan pada diri kita. Dalam proses peralihan inilah yang akan sangat sulit. Setelah urusan dapur selesai, lanjut aku menyetrika baju ya Mam.
Dalam masa peralihan inilah yang akan sangat sulit, di mana mungkin ketika memutuskan memilih gaya hidup minimalis, semua orang dengan mudah bisa meyakinkan dirinya untuk menjalani gaya hidup minimalis ini. Namun untuk tetap fokus juga konsisten menjalani tentu tidak semudah yang dibayangkan. Perlu membiasakan diri dengan kehidupan yang lebih sederhana. Belajar menerima diri sendiri dan keadaan. Kita juga harus bisa mengelola emosi dan perasaan, mengelola waktu, keuangan, dan juga hal lainnya. Apabila masa peralihan ini bisa dilewati dengan baik, maka kedepannya prosesnya akan lebih baik. Namun mungkin jika kita menyerah begitu saja, tentu kita akan mudah kembali pada kebiasaan-kebiasaan kita di masa lalu, dan ini bisa menjadi salah satu faktor di mana kita menjadi lebih sulit menjalani gaya hidup ini. Manusia bisa dengan mudah dan cepatnya berubah dalam perjalanannya. Kebanyakan dari kita mungkin saja bisa mudah terpengaruh oleh perubahan yang pesat di era yang modern ini. Dari semua perubahan yang terjadi sebagai manusia, pastinya kita pernah merasa ada di titik terendah dalam kehidupan kita. Merasa lelah, penat, dan stres harus selalu mengikuti segala perubahan dan standar tersebut. Dan tak jarang mereka yang merasa penat dalam kehidupannya akan memilih gaya hidup minimalis ini. Memilih gaya hidup minimalis setelah melewati fase-fase kehidupan yang konsumtif atau menjalani kehidupan yang hedon tentu bukanlah perkara yang mudah. Diperlukan kedisiplinan diri yang tinggi. Karena tidak akan mudah untuk meninggalkan kebiasaan lama dan langsung menggantinya dengan kebiasaan seorang pelaku gaya hidup ini secara ekstrim. Pengorbanan dan juga perjuangan sangat dibutuhkan dalam setiap proses dari apa yang menjadi pilihan kita. Tidak ada yang mustahil di dunia ini selama kita mau terus berusaha, belajar, dan melakukan yang terbaik. Jangan berfokus pada hasilnya, tapi nikmatilah setiap prosesnya dengan sabar. Jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain. Kita lakukan saja apa yang bisa kita lakukan saat ini. Untuk mengetahui gaya hidup minimalis cocok atau tidak dengan diri kita, maka kita harus memilih untuk menerapkannya. Dari keputusan itu, kita bisa belajar menilai apakah gaya hidup minimalis ini sesuai untuk kita. Apa banyak manfaat baik yang kita dapatkan? Apakah kita nyaman menjalaninya? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Kita harus kembali mengingat bahwa minimalis bukanlah tujuan akhir. Jika Mam di sana sudah yakin memilih gaya hidup minimalis ini, maka lakukanlah semampunya. Mulailah dari hal-hal yang kecil, karena setiap perubahan besar dalam hidup selalu diawali dari hal yang kecil. Proses setiap orang pasti akan berbeda-beda, waktu yang dibutuhkan pun akan sangat berbeda. Untuk bisa menerapkan konsep dan prinsip-prinsip serta kebiasaan-kebiasaan minimalis, maka perlu kesabaran dan konsisten yang tinggi. Jika dirasa gaya hidup minimalis mungkin kurang cocok bagi Mam di sana, cobalah untuk mengevaluasi terlebih dahulu. Mungkin saja ada kekeliruan pada pola pikir yang kita jalani. Namun jika memang gaya hidup minimalis ini memang sudah tidak bisa dijalankan lagi, jangan terlalu dipaksakan. Kita bisa mengambil jeda terlebih dahulu, memikirkan dan mempertimbangkan kembali. Mungkin dalam prosesnya bisa jadi Mam di sana menemukan cara hidup yang lebih cocok.
Dan hidup tersebut membantu membuat kehidupan yang dijalani lebih baik lagi daripada harus memaksa gaya hidup minimalis yang mungkin saja kurang cocok bagi mam di sana dan ujung-ujungnya malah kurang baik juga. Karena kembali lagi gaya hidup minimalis itu tidak bisa cocok untuk semua orang. Semua itu kembali lagi ke niat dan tujuan masing-masing. Oh iya, mam di rumah lagi ngapain nih nonton videoku? Jam berapa ya nonton videoku? Boleh komen di kolom komentar ya. Semoga videoku bisa menghibur dan semoga bisa menemani aktivitas mam di sana ya. Bagi mam di sana yang sudah nyaman dengan gaya hidup minimalis ini, maka lanjutkanlah perjuangannya. Semangat terus dan jangan lelah untuk berproses. Dari pengalaman yang aku rasakan, aku tidak pernah menyesal untuk memilih gaya hidup minimalis ini. Aku merasakan banyak manfaat baik dari gaya hidup minimalis ini. Aku belajar untuk melatih kedisiplinanku dan belajar mengubah sudut pandangku tentang kehidupan ini. Mari terus belajar dan berproses bersama-sama. Ikutilah kata hati mam di sana dan jangan terpengaruh orang lain. Itu aja ya mam yang bisa aku sampaikan. Kalau ada salah kata dalam penyampaian atau ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan ya. Dan sekian dulu videoku hari ini. Jangan lupa dukung channelku dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar mam tidak ketinggalan kalau aku upload video baru. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.